Kisah seorang remaja ditemui kuntilanak. Kisah ini ketika penerangan jalan atau listrik masih minim. Di sebuah desa ada seorang gadis yang cantik jelita bak artis Korea. Kala itu menjadi primadona desa. Sebut saja Ani nama samaran. Banyak pemuda yang mengagumi, salah satunya Edi nama samaran pula. Ani gadis yang pandai mengaji. Tiap pagi waktu subuh dan sore waktu maghrib selalu aktif ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengaji. Begitu pula Edi. Selalu aktif menuntut ilmu ke masjid. Sehingga dengan Ani selalu bertemu dan saling tegur sapa. Pada suatu hari, yaitu pagi hari, tepatnya pada waktu subuh. Seusai sholat subuh Edi tak mengaji, langsung buru-buru pulang. Karena hendak kerja yang jauh tempatnya. Sehingga pagi-pagi sekali harus berangkat. Namun begitu keluar dari pintu gerbang masjid, Edi belok ke kiri, tiba-tiba ada seorang gadis berkerudung memalingkan mukanya. Dan balik kanan langsung jalan di hadapan Edi. Nampak tangannya membawa mukena yang ditaruh di dadanya. Edi memandangi selalu. Disangka gadis itu adalah Hani. Karena rasa penasaran, Edi pun jalannya dipercepat karena ingin menegurnya. Sebelum ditegur sama Edi, gadis itu malah belok ke gudang padi atau lumbung padi yang warna catnya semua berwarna hitam. Dan gadis itu pun menghilang. Karena masih penasaran, Edi mencari gadis itu di sekeliling lumbung padi. Setelah dicari tak ketemu, Edi baru-baru sadar ternyata yang dicari atau yang disangka gadis itu ternyata kuntilanak. Tak lama kemudian dia menampakkan diri dengan rambut panjang terurai, wajah tak karuan, pakaian serba putih kusam, dan ketawa dengan suara hi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 . Edi pun lari sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Bahkan tak sadar sampai menabrak tiang lumbung padi sampai terjatuh. Kemudian Edi bangun dan lari lagi. Sampai nafas Edi ngos-ngosan. Sesampainya di rumah, Edi bercerita pada keluarganya. Setelah terbit matahari Edi baru berangkat kerja. Yang tadinya akan berangkat pagi-pagi, malah berangkatnya siang karena ada yang mengganggu. Pekerjaan Edi yaitu jadi tukang kuli di perkebunan bawang merah milik sepupunya. Setibanya di perkebunan bawang merah, Edi bekerja seperti biasa dengan ditemani 2 orang. Sambil istirahat di tengah hari, Edi bercerita dengan temannya tentang kejadian tadi pagi. Mendengar cerita Edi, 2 temannya ikut merinding bulu kuduknya. Sambil cerita, tak sadar waktu istirahat sudah usai. Edi dan 2 temannya melanjutkan pekerjaannya. Seiring waktu berjalan, sore pun tiba. Waktunya untuk pulang atau istirahat. Namun kali ini Edi tidak pulang. Ia bermalam di perkebunan dengan 2 temannya. Menginap di sebuah gubuk kecil di tengah perkebunan. Senja pun tiba, hari pun beranjak malam. Malam pun semakin larut. Angin pun mendesis sepoi-poi. Suara binatang malam mulai terdengar memecahkan kesunyian malam, namun bertiga masih asik ngobrol. Sedang asiknya ngobrol, Edi dikejutkan dengan sosok hitam besar di luar gubuk. Kemudian ngomong sama 2 temannya tentang sosok hitam itu. Tak lama kemudian, bertiga keluar gubuk untuk mencarinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sosok hitam itu tak ada. Kemudian bertiga masuk kembali ke gubuk dan ngobrol tentang kejadian tadi. Setelah lama ngobrol, lalu bertiga menemukan kesimpulan bahwa sosok hitam itu adalah hantu belegede ireng, kata orang Jawa. Setelah tahu sosok hitam itu hantu, bertiga berkemas untuk tidur. Namun karena Madih merasa dihantui oleh sosok hitam, bertiga tak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya, pagi pun tiba, fajar pun menyingsing merah merona warnanya. Matahari pun terbit, bertiga pun mulai bekerja seperti biasa. Akhir cerita lagi-lagi Edi yang selalu ditemui hantu. Semoga cerita ini bisa untuk mengingatkan kita agar selalu ingat pada Allah. Kalau kita ingat pada Allah, setan pasti kalah. Sekian dan terima kasih.